Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, buat kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati kami, sehingga firman yang boleh kami dengar, kami memahami, dan dapat kami lakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius, pasal 25 ayat 13, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman ini adalah yaitu perumpamaan tentang 10 orang gadis. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya dan membawa minyak. Dan yang bodoh, dia hanya membawa pelita tanpa membawa minyak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita lihat di sini bahwa 5 gadis, yaitu yang bijaksana, membawa pelita beserta pelitanya. Dan ketika mempelai laki-laki datang, ia atau 5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kawin tersebut, sebab mereka tidak siap untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki itu datang. Maka kedatangan Yesus untuk kedua kali juga pun kita tidak tahu kapan dia datang. Namun demikian kita diingatkan supaya kita waspada. Di dalam perumpamaan ini ingin memperlihatkan sikap penantian seorang yang bodoh dan yang bijaksana. Supaya setiap orang percaya memang harus benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti kapanpun Yesus datang. Kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, jika dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana, ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atau segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika pelita menjadi bagian yang begitu penting untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus sudah dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Betapa malangnya 5 gadis bodoh tersebut. Mereka menunggu sampai tertidur tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian yang terpenting bagi mereka. Sebelum kedatangan mempelai laki-laki, ke-5 gadis bodoh itu dengan pelita yang ada padanya Nampaknya kita lihat sudah siap, namun kenyataannya ketika mempelai laki-laki akan segera tiba, pelita itu sama sekali tidak dapat dilandakkan atau tidak bisa diandalkan untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Betapa bodohnya orang percaya itu jika menanti tanpa persiapan, yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika hatinya tiba. Ketika harinya tiba,
ketika saatnya tiba. Apakah sikap dan perbuatan kita sudah siap sebagaimana kita? Bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kehidupan zaman sekarang banyak dilakoni dengan kebohongan atau dengan kata lain, hidup dengan kemunafikan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya. Jauh sebelum pengharapan itu terjadi, dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kesiapan menyambut Kristus bukan sekedar mengaku beriman, tapi perlu sikap hati yang senantiasa menyalakan kasih dan kerinduan akan Dia, mengupayakan pengudusan diri, sebab kedatangan Yesus akan memisahkan antara yang siap dan yang melalaikan. Lagi pula setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Sekalipun persekutuan orang kudus membawa manfaat, pada akhirnya kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri tanpa dapat memohon pertolongan dari orang lain. Itu sebabnya tadi katakan dalam pembacaan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan. Hari parodisia, hari datangnya Tuhan. Tetapi yang perlu kita di sini kesiapan kita. Kita perlu yaitu kewaspadaan kita. Kita harus berjaga-jaga. Ketika kita berjaga-jaga, ketika kita waspada, ketika kita sudah siap di dalam penantian itu, kapanpun dia datang, maka kita sudah didapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itu sebabnya semua kita tidak tahu kapan datangnya pencuri ke rumah kita. Tetapi ketika kita sudah siap, maka kita tidak mungkin membiarkan pencuri itu datang ke rumah kita, memasuki rumah kita. Tetapi karena kita tidak tahu, maka pencuri itu pasti datang. Karena itulah Bapak Ibu diingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri kita. Ketika kita sudah siap, kapanpun dia datang, maka kita didapatinya. Kita pasti didapatinya dengan keadaan udah siap siaga. Karena itu jangan dikatakan, jangan kita menyesal kemudian. Karena seringkali kita penyesalan itu selalu datang terlambat. Ketika kita terlambat, maka tidak ada yang dapat kita lakukan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu firman Tuhan mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada, maka kita harus segera mempersiapkan diri kita. Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui datangnya hari Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Kristus, karena itu dikatakan jangan tunda untuk mengasihi. Jangan tunda untuk memanfaatkan, untuk melakukan perbuatan baik, berdamai, dan berhentilah melakukan kejahatan. Supaya kita jangan kelihatannya saja sedang menantikan saatnya masuk dalam kerajaan surga. Namun nyatanya ketika saatnya tiba, kita bukan orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita ini, yaitu perlu was-was, perlu mawas diri, dan perlu mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu dikatakan tadi, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena kita tidak tahu datangnya saatnya Kristus itu, yang terpenting bagi kita dalam hidup kita, yaitu kita harus melakukan aturan dan perintah Tuhan. Ketika dia sudah datang, maka dijumpainya kita sudah siap. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya di dalam kehidupan kami ini kami tetap setia sampai para Maranatha. Karena kami tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan itu. Tetapi yang terpenting bagi kami yaitu kesiapan kami, kewaspadaan kami. Sehingga ketika Engkau datang, kami tidak tertinggal, tetapi kami sudah siap dibawa dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.